Dan selain itu juga ya, Microsoft menganggap angka 13 itu sangat sial juga. Dan itulah alasannya kenapa tidak ada versi 13 untuk Microsoft kalau kalian pikir. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor, yaitu soal angka-angka yang dianggap sial di dunia Seperti yang kalian tahu, ada banyak sekali mitos-mitos yang beredar di dunia ya kan. Meski zaman telah modern, kepercayaan soal mitos nampaknya masih belum bisa ditinggalkan Nah, salah satu mitos yang masih hidup hingga saat ini adalah itu, kepercayaan mengenai angka-angka tertentu sebagai angka sial. Nah, di dalam tatanan masyarakat yang modern, kepercayaan-kepercayaan tahayul ini ternyata tetap eksis dan bahkan berkembang dan merasuk ke dalam banyak segi kehidupan masyarakatnya kan. Nah, kepercayaan-kepercayaan ini bahkan ikut mewarnai arsitektural kota dan juga gedung-gedung pencakar langit pastinya. Nah, beberapa angka-angka yang akan aku sebutkan nanti ini memang betul-betul dihindari oleh mereka karena alasan tertentu. Ada yang hanya sekedar mitos aja, tapi ada juga nih beberapa di antaranya lagi yang memang sebelumnya sudah pernah mengalami pengalaman menyeramkan soal angka-angka ini Oke, jadi apa-apa aja sih angka-angka sial yang paling ditakuti di dunia? Check it out. Yang pertama, angka 4. Nah, di berbagai negara seperti Tiongkok, Amerika, bukan rahasia lagi jika gedung-gedung pencakar langit yang sengaja menampakkan ciri hidup modern di sana. Selain memang menghilangkan lantai ke-13, nanti kita bahas yang ke-13-nya, mereka juga menghilangkan lantai ke-4. Biasanya nih setelah lantai 12 langsung diikuti lantai ke-15 atau dari 12 ke 12 awal. Baru nanti 14 gitu. Jadi yang di-skipnya tuh 2 13 sama 14. Dan begitu juga dengan nomor rumah Setelah angka 12 pasti diikuti nomor 12A, 12B, baru tuh ke 15 gitu. Nah, kenapa angka 4 ini disebut angka sial Karena mereka itu menyebut kalau angka 4 ini adalah angka kematian. Di beberapa negara di Asia nih bahkan di beberapa gedung dan mall di Indonesia juga menganut hal yang sama Karena bagi Cina, Korea, Jepang, angka 4 itu berbahasa si atau shi atau juga sa yang sangat mirip dengan kata mati atau kematian di ketiga bahasa tersebut, yaitu si, shi, dan sa tadi. Nah, sehingga bagi beberapa developer atau pemilik gedung, angka 4 ini sebaiknya dihilangkan. Supaya apa? Supaya tidak membawa sial. Begitu pula bagi pengguna lift yang tentu saja ingin selamat sampai ke tujuan kan. Nah, angka 4 ini juga turut ditiadakan demi kenyamanan bersama penumpang di dalam lift itu. Makanya nanti kalian jangan heran ya kalau misalnya ke mall, ke hotel, atau ke gedung perkantoran, ya setelah nanti kalian lihat angka 3 pasti langsung ke 3A, baru nanti ke 5 Gitu juga tuh dengan kelipatan berikutnya. Kayak 23, 33, pasti 4 itu nanti di skip sama mereka. Dan selain dianggap kematian juga angka 4 ini dianggap ketidakseimbangan. Dimana angka 4 ini disebut-sebut mirip dengan kursi terbalik ya kan. Nah, ini dianggap menandakan ketidakseimbangan bagi mereka, terutama bagi pemilik jabatan atau kedudukan. Nah, bagi yang memiliki kedudukan dikhawatirkan akan jatuh atau turun dari jabatannya semula Nah, itu sebabnya makanya angka 4 ini akhirnya ditiadakan pada gedung bertingkat termasuk lift. Dan by the way juga ada nih fobia terhadap angka 4, yaitu tetrapobia. Kalau aku pribadi hampir di seluruh gedung atau mall atau hotel yang aku kunjungin pasti nggak ada angka 4. Tapi dulu zaman SMP aku pernah tinggal di sebuah rumah yang nomornya berapa? 44. Tapi alhamdulillah ya nggak apa-apa sih, mungkin karena aku masih kecil nggak ada pengalaman yang menyeramkan juga. Tapi gimana menurut kalian? Atau mungkin ada di sini keturunan Tiongkok yang bisa berbagi cerita soal angka 4 ini, apakah memang betul dianggap sial atau memang betul itu adalah angka yang melambangkan kematian? Bisa komen di bawah. Sekarang kita next ke angka 13. Nah, ini udah banyak kali dipercaya, bahkan yang menurut survei dipercaya ada 9 dari 10 warga Amerika yang fobia sama angka 13 Dan fobia dari angka 13 ini disebut triskaidekaphobia Ini saking begitu dianggap sialnya angka ini Di negara barat sana nih orang-orang menghindari mengadakan pertemuan di tanggal 13 untuk menghindari kesialan. Nah, jadi kepercayaan akan mitos angka 13 ini bermula dari pengetahuan kuno bernama Kabalah. Nah, Kabalah ini adalah ajaran yang sejak dulu dipelajari oleh bangsa Yahudi tentang angka atau numerologi yang merujuk pada ilmu-ilmu sihir kuno di zaman Firaun dan digunakan menjadi alat kekuasaan para pejabat tinggi Raja Firaun Dan diketahui juga para matematikawan dan ilmuwan menganggap bahwa 12 adalah nomor yang sempurna. Hal ini juga berdasarkan pemahaman penduduk zaman Sumerian atau bangsa Babilonia yang menggunakan angka 12, angka sebelum 13 ini untuk menghitung jalannya hari Nah, pemahaman itu juga lah yang kita percaya sampai sekarang, di mana kita akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari seperti jam yang hanya ditunjukkan sampai ke angka 12 aja kan.
Dan ditambah lagi kita cuma punya 12 bulan. Nah, sedangkan dalam mitologi Nordik, Wak, meja nomor 13, mereka percaya itu terbukti tidak beruntung sama sekali. Menurut salah satu mitos tersebut mengatakan bahwa pada saat itu adalah nih 12 dewa utama lagi makan bersama tuh, Wak, damai gitu kan. Gak ada masalah apa-apa nih, sampailah akhirnya datanglah dewa perusak yang bernama Loki muncul. Nah, kalau kalian ingat, dewa Loki ini dikenal sebagai penjahat di film Thor sama Avenger, Wak. Nah, dia ini nih dewa yang membawa kekacauan dan kematian. Nah, itu dewa yang ke-13. Nah, akibat kesempurnaan dari angka 12 ini, barulah itu 13 jadi dianggap sebagai nomor yang berlawanan. Padahal 12-12 saya damai aja nih, dewa-dewa ini datang, dewa Loki, dewa ke-13 hancur semuanya gitu. Itu dari kepercayaan Eropa kan. Nah, kalau dari kepercayaan Asia, Wak, khususnya di Cina, angka 13 ini dianggap sial, Wak, karena kan tadi mereka mempercayai kalau angka 4 adalah angka kematian. Dan angka 13 kalau dijumlahkan menghasilkan angka 4. Iya kan? 1, 3 digabung 4, kematian lagi tuh. Makanya itulah angka 13 ditiadakan sama dengan angka 4 oleh mereka, Wak. Nah, ketakutan pada angka tersebut juga terjadi di Indonesia juga. Dimana selama ini kalau misalnya diperhatikan ya, Wak, ya, setelah nomor sempurna yaitu 12 tadi, angka 13 pasti akan menghilang kan. Hal ini dikarenakan orang-orang Indonesia yang juga mengikuti budaya luar akan kepercayaan seperti ini, Wak. Dan ditambah lagi nih, kalau misalnya kalian ingat, tanggal 13 ditambah hari Jumat, itu udah dianggap momok tuh, Wak, bagi beberapa orang. Karena memang, Wak, kebanyakan orang itu takut ketika tanggal 13 jatuh pada hari Jumat alias apa? Friday 13 ya kan. Nah, kombinasi tanggal 13 dan Jumat inilah dipercaya akan menghasilkan kemalangan berlipat ganda. Menurut data yang dihimpun oleh Life Science, hari Jumat tanggal 13 telah meninggalkan banyak luka dan kesialan. Misalnya tanggal 13 September tahun 1940, tepatnya pada masa Hitler Nazi berhasil meledakkan 5 bom dalam Buckingham Palace, Inggris. Dan 30 tahun kemudian, pada bulan November, badai besar terjadi di Asia Selatan yang membunuh 300.000 masyarakat Chittagong di Bangladesh, Wak. Dan badai tersebut juga menyebabkan banjir yang menelan 1 juta nyawa di Ganges. Kemudian ada lagi nih, Wak, pada tanggal 13 April tahun 1970 ada nih peristiwa Apollo 13 yang merupakan hari gagalnya misi pendaratan di bulan oleh negara Amerika Serikat, Wak. Dan kegagalan itu disebabkan meledaknya tangki oksigen. Dan ini juga yang membuat para kru yang ada di darat dan penerbangan pun harus melewati sejumlah hari yang intens dan sulit, Wak. Untungnya para astronot yang terlibat dalam misi tersebut berhasil selamat, meskipun misi mereka tersebut gagal untuk bisa menciptakan sejarah dunia yang baru. Untung aja kok selamat, Bang. Dan selain itu juga, Wak, ya, Microsoft menganggap angka 13 itu sangat sial juga. Dan itulah alasannya kenapa tidak ada versi 13 untuk Microsoft. Kalau kalian pikir, nggak ada kan, Wak? Karena memang hanya ada versi 12 yang berupa Microsoft Office 2007 dan versi berikutnya yaitu Microsoft Office 2010 yang merupakan versi ke-14. Dan selain itu juga ada nih, Wak, ya, pada tanggal 13 Januari 1989, virus bernama Friday the 13 masuk dalam sisi komputer IBM Inggris yang menghapus seluruh data di kantor-kantor besar. Dan hal tersebut menyebabkan kepanikan massa pasti. Dan faktanya pemerintah Inggris telah mencoba membuktikan mitos yang berkaitan dengan hari Jumat itu konyol. Dan pada saat itu, Wak, pemerintah mulai membangun kapal bernama Friday atau Jumat. Dan hari peluncurannya juga dilakukan di hari Jumat. Tapi kalian tahu, kapal itu bahkan tidak berhasil menyelesaikan perjalanan pertamanya karena apa? Tenggelam, Wak. Tuh. Jadi itulah beberapa kisah dari banyaknya mitos mengenai angka sial 13 ini. Tapi, Wak, ya, kalau misalnya kita telaah nih, angka 13 ini juga sebenarnya bukan angka yang keramat-keramat kali. Bukan angka yang terus-terusan membawa orang padahal kesialan aja, enggak. Karena memang mitos itu lahir hanya dikarenakan kesimpulan dari seseorang atau sekelompok akan suatu peristiwa yang menakutkan yang mungkinlah kebetulan pula bertepatan dengan angka 13 gitu. Dan sebenarnya masih banyak kali, Wak, kejadian-kejadian yang memang terjadi di tanggal 13 ini. Kalian boleh cari itu semua di internet, banyak kali. Aku nggak bisa masukin semuanya di sini karena nggak cuma angka 13 aja yang mau aku bahas di sini, nanti panjangan ya kan, marah pula kalian sama aku. Kalian boleh langsung cari lagi soal misteri 13 ini. Sekarang kita langsung masuk aja ke angka berikutnya, yaitu ini. Yang ketiga, angka 666. Nah, jadi, Wak, angka 666 ini seringkali disebut sebagai angka iblis atau angka Dajjal. Bahkan ya, tanpa kita sadari, lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 juga ikut dikait-kaitkan dengan angka ini, yakni 666 dikali 3 sama dengan 1998.
begitu. Dan secara matematika nih Wak ya, bilangan simetris ini dikenal sebagai angka triangular. Sedangkan dari sisi mistisnya, beberapa orang mengaitkan 666 ini dengan kebangkitan setan yang jahat. Kalau misalnya dirunutnya, bagaimana sejarahnya semenjak 2000 tahun yang lalu, angka 666 ini memang menyimpan cerita mengerikan yang kemungkinan menjelaskan mengapa ini disebut angka sial atau angka setan Wak. Karena gini, sebenarnya angka 666 itu muncul pertama kali dalam The Book of Revelation, di mana angka 66 ini disebut dalam kitab perjanjian baru yang mengaitkan dengan binatang. Secara sederhana, angka tersebut digunakan sebagai kode. Seperti yang dikutip dari Science Alert, 666 ini disebut angka setan karena bermula dari Nero Caesar yang dianggap jahat oleh orang-orang kuno. Dan dalam bahasa Ibrani, nama Nero Caesar memiliki unsur angka 60 tambah 200 tambah 100 tambah 50 tambah 6 tambah 200 tambah 50 sehingga totalnya 666. Nah, bila diterjemahkan secara langsung dari bahasa Latin, salah satu angka 50 akan hilang sehingga menjadi 616 ya kan. Dan dalam beberapa manuskrip kuno, angka 616 itu juga menunjukkan sesuatu yang jahat yang dilakukan salah satu penguasa Romawi. Nah, salah satu penguasa Romawi yang dimaksud adalah si Nero Caesar tadi. Nero Caesar ini memiliki nama lengkap Nero Claudius Caesar Germanicus, dan dia ini adalah salah satu kaisar Romawi yang memiliki banyak prestasi di bidang perdagangan, seni, dan diplomasi. Tapi selain itu, Nero ini juga memiliki sebutan penguasa tirani yang penuh kekejaman. Dia bahkan membunuh ibunya, istrinya, adeknya, lalu membantai kaum Nasrani secara keji pada saat itu. Dan beberapa ahli kitab juga mengatakan yang dimaksud dengan beast, si buruk rupa, itu adalah Nero, yaitu sumber dari semua kejahatan. Dan ada juga nih istilah baru untuk fobia pada konspirasi angka 666, yaitu hexacosiohexaconta hexafobia. Panjang, aku baca. Dan dalam beberapa dekade terakhir, para penggemar teori konspirasi yang menggabungkan interpretasi Alkitab dan ketakutan pada kekuatan jahat menafsirkan kalau angka 66 ini ada hubungannya dengan PBB. Para presiden Amerika Serikat, sistem barcode modern, nomor 666 ini dianggap membentuk heksagram sebagai lambang Illuminati dan keterkaitannya dengan pemujaan setan. Dan nih yang terbarunya Corona, CORONA, ya kan, terdiri dari 6 huruf. Maksa nih, tapi kalau misalnya dibedah lagi nih memiliki unsur huruf yang berjumlah 3, 15, 18, 15, 14, 1, 66 Jadi digabungkan itu dari Corona aja, 6 tambah tadi 66, 666. Mantap kan, cocokologi aku. Tapi ini juga lumayan diperdebatkan loh soal Corona 666 ini. Coba kalian cari. Dan selain itu juga nomor 666 ini juga dianggap sebagai triangular number yang disimbolkan sebagai segitiga bermuda, yaitu tempat Dajjal. Dan sedari dulu memang angka ini dianggap sebagai angka keramat. Dan walaupun seperti itu, banyak nih orang yang percaya kalau angka 666 ini adalah angka Dajjal atau angka setan. Tapi gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah. Next. Berikutnya adalah nomor 191. Oke lah, angka 13 familiar, angka 4 familiar, 666 familiar. Lah ini angka 191, Nat. Mungkin pasti bakal asing lah kan sama kalian dengar kalau misalnya angka 191 itu sial. Sama aku juga. Padahal nih ya, biar kalian tahu, angka 191 ini juga merupakan angka sial di Amerika. Dimana angka 191 ini menjadi angka yang paling ditakuti di Amerika, terutama di penerbangan Amerika Serikat, karena semua kecelakaan pesawat yang terjadi di Amerika memiliki angka 191. Nah, salah satu kecelakaan yang pernah terjadi adalah ketika 5 penerbangan yang berbeda dengan angka penerbangan 191 ini semua berakhir dengan kecelakaan tragis. Yang terbesar adalah kecelakaan penerbangan pada tahun 1979 lalu yang menimpa American Airlines Flight 191 di Bandara O'Hare, Chicago, di mana penumpang sebanyak 258 orang semuanya meninggal dunia. Dan selain itu juga masih ada beberapa penerbangan lainnya yang menggunakan angka 191 juga turut mengalami kecelakaan yang lumayan tragis. Tapi ini di Amerika aja, aku juga baru tahu. Tapi nggak main-main loh, mereka ini betul-betul mempercayai kalau penerbangan dengan angka 191 ini pasti bakal sial. Bahkan ada beberapa maskapai penerbangan yang juga turut menghilangkan angka 191 di Boeing mereka. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Yang terakhir, angka 20. Don't let your kids watch it!
Dan berikutnya angka 26 di India, Wak. Memang angka 26 di India diwarnai dengan berbagai kejadian yang mengundang air mata, dimana pada tanggal 26 Januari 2001 ada gempa di Gujarat, dan sama juga seperti halnya di Indonesia pada tanggal 26 Desember tahun 2004 sempat terjadi tsunami yang meluluh lantakan Banda Aceh, tempat kelahiran aku, yang juga berdampak besar di India, Wak. Dan selain itu juga banyak nih rentetan yang terjadi di India lainnya yang terjadi pada tanggal 26, dimana pada tanggal 26 Mei tahun 2007 ada kejadian bom meledak tuh di Guwahati. Sementara pada tanggal 26 September 2008 juga terjadi lagi serangan bom di Ahmedabad, dan dilanjutkan dengan serangan Mumbai di tanggal 26 Desembernya di tahun itu juga, Wak. Nah, serangkaian kejadian itu menjadi alasan kenapa angka 26 ini semakin dihindari di India. Dan nih, Wak, ya, walaupun angka 26 itu dipisahkan yaitu 2 dan 6, tapi kan kalau misalnya dijumlahkan 2 dan 6 jadi 8 kan. Mereka juga menganggap angka 8 itu bukan angka keberuntungan, tapi mereka menganggap angka 8 itu juga merupakan angka pembawa bencana. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian sadar, banyak juga sih beberapa kejadian-kejadian besar yang berkaitan dengan tanggal 26, wah. Contoh, pada tanggal 26 Januari tahun 1531 ada gempa bumi yang terjadi di Portugal yang menewaskan 30.000 orang. Terus ada lagi nih pada tanggal 26 Januari 17.000 ada lagi gempa di Laut Pasifik yang dikenal sebagai mega earthquake yang membuat daerah pesisir utara dan selatan Amerika itu luluh lantak, wah, karena guncangannya. Dan ada juga pada tanggal 26 Juli 1805 gempa bumi di Italia yang menewaskan sampai 25.000 orang. Nih di Indonesia, wak, pada tanggal 26 Agustus 1883 meletusnya Gunung Krakatau menewaskan berapa? 36.000 jiwa. Terus tadi 26 Desember 2004 tsunami di Aceh menewaskan 230 sampai 280.000 orang. Ada lagi di sini 26 Mei 2006 gempa di Yogyakarta yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Dan masih banyak lagi, wak. Kalau kalian cari di internet kejadian terjadi tanggal 26 panjang, gak usah aku sebutkan di sini, panjang durasi kita nanti. Dan yang terakhir adalah angka 9 di Jepang dan di Korea, wak. Nah, berbeda dengan Cina yang justru menyukai aspek keberuntungan dari angka 9, wak. Angka 9 ini justru dihindari dari negara samurai yaitu Jepang, wak. Karena kalau di Jepang, angka 9 itu dieja dengan ku yang dianggap mirip dengan kurushi, yang artinya adalah siksaan atau penderitaan, wak. Dan kepercayaan yang hampir serupa juga ditemukan di Korea Selatan, di mana usia 9 tahun, 19, 29, 39, dan seterusnya dianggap sebagai tahun sial bagi warga di sana, Wan. Sampai pernah, Wak, diangkatnya di cerita drama yaitu Plus 9 Boys yang bercerita tentang kesialan para tokohnya di umur yang ada unsur 9-nya. Dan kepercayaan soal angka 9 ini membawa sial atau penderitaan masih berlaku sampai sekarang, Wak. Dimana membuat beberapa rumah sakit atau penerbangan di Jepang memilih menghindari penggunaan angka 9. Nah, nanti nih ya, setelah angka 8 biasanya mereka tuh langsung lanjut ke angka 10 gitu, Wak. Angka 9 di skip sama mereka. Di semua tempat-tempat yang menggunakan nomor, Wak. Kayak nomor kamar, nomor penerbangan, macam-macam lah gitu, dihindari di Jepang dan di Korea. Berikutnya adalah angka 17 di Italia. Kalau misalnya di Amerika kita kenal Friday 13, kalau di Italia dikenal Friday 17, wak. Di Italia ini dianggap menyeramkan karena dihubungkan dengan kematian dan batu nisan. Karena memang mereka ini percaya bahwa angka 17 ini melambangkan kematian, wak. Dan ditambah lagi angka 17 ini kalau ditulis ke angka Romawi akan membentuk tulisan X V11 gitu kan. Dan jika angka itu dirangkai ulang nih, maka bisa membentuk kata fiksi, VIXI. Dimana kata tersebut kerap ditulis di pemakaman di sana, wak. Dan selain itu juga berbagai kejadian dan fenomena besar pun beberapa kali terjadi di tanggal 17, wak. Seperti banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh pun terjadi pada tanggal 17 Februari. Dan mereka percaya, wak, ya, jika 17 November jatuh pada hari Jumat, maka 1 bulan penuh akan menjadi kesialan bagi mereka. Dan mereka juga percaya nih, wak, ya, kalau misalnya dalam 1 bulan ada angka 17 yang jatuh di hari Jumat, maka mereka mempercayai bahwa 1 bulan penuh itu akan menjadi kesialan bagi mereka, wak. 1 bulan penuh, nggak tanggal 17 itu aja. Dan gara-gara kepercayaan ini, wak, kalau misalnya kalian nanti pergi ke Italia, pasti kalian juga memiliki kesulitan untuk mencari gedung-gedung yang punya lantai 17, kamar hotel 17, dan kursi pesawat nomor 17, wak. Oke, wak, jadi itu tadi beberapa angka-angka yang dianggap sial di beberapa negara. Gimana menurut kalian? Tapi ini kembali lagi ya, wak, ya, percaya atau tidaknya itu aku kembalikan lagi kepada kalian. Mungkin diantara kalian ada yang menganggap itu hanya sebuah kebetulan, atau mungkin kalian juga menganggap bahwa ada nih makna tersendiri di balik angka-angka tersebut, makanya lah itu kenapa disebut sial. Dan mungkin juga nih aku pengen dengar ada apa enggak beberapa dari antara kalian yang memiliki sedikit pengalaman seputar angka-angka sial ini. Boleh sekali komen di bawah.
Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Hah? Tes. Ya.